Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, baik, hari ini kita lanjutkan materi ya. Kali ini saya ingin berdiskusi tentang rancangan bujur sangkar Latin di dalam rancangan percobaan. Baik, sebelumnya telah disampaikan bahwa rancangan acak lekap itu adalah suatu rancangan yang kita desain jika kondisi percobaan dalam keadaan homogen. Ya, keragaman dan satu-satunya yang tidak homogen hanya disebabkan oleh perlakuan. Artinya seluruh faktor di luar perlakuan, ya baik faktor lingkungan ataupun faktor uh, objek percobaan itu dalam kondisi homogen, ya. Nah, kemudian bila ada kondisi dari lingkungan yang tidak homogen, maka desain rancangan acak lengkap bisa diminimalis galatnya atau diseragamkan dalam bentuk rancangan acak kelompok. Ya, jadi rancangan acak kelompok adalah jika kondisi percobaannya dalam keadaan heterogen. Ya, keragaman respon sehingga dapat diperoleh ya akibat di luar perlakuan. Oleh karena itu kita melakukan pengelompokan sehingga keragaman murni hanya disebabkan oleh perlakuan dan proses pengelompokan. Nah, sementara untuk RBSL itu adalah suatu kondisi yang apabila kita kelompokkan di dalam dua arah, yaitu baris dan kolom. Artinya, dua arah ini merupakan dua sumber keragaman yang ada dalam kondisi percobaan kita, ya. Jadi kondisi RBSL bisa kita terapkan ya bila ada atau terdapat dua sumber keragaman dari kelompok yang kita eh, berikan ya pada kondisi percobaan untuk meminimalis galat ya. Sebelumnya kalau pada rak hanya satu kelompoknya, untuk RBSL ini ada dua kelompok, yaitu kelompok baris dan kelompok kolom di luar dari kelompok perlakuan tentunya ya. Nah, RBSL ini ditetapkan pada percobaan yang dilakukan pada lingkungan yang tidak homogen. Tadi sudah saya sampaikan ya, karena ini merupakan kelanjutan dari RAK. Ya, di mana terdapat dua sumber keragaman di luar faktor penelitian. Nah, di dalam percobaan RBSL, setiap unit percobaan ini ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak ada perlakuan yang sama. Jadi nanti proses pengacakannya menghasilkan tidak adanya perlakuan yang sama dalam satu baris atau dalam satu kolom. Ya, dan yang menjadi ciri khas dari RBSL ini sesuai dengan namanya, yaitu rancangan bujur sangkar Latin, di mana jumlah ulangan sama dengan jumlah perlakuan. Artinya kalau jumlah perlakuannya 4, maka jumlah ulangannya 4, kita bisa gunakan desain rancangan bujur sangkar Latin. Ya, jadi disarankan ya untuk RBSL ini bisa kita terapkan pada percobaan yang memiliki jumlah perlakuan 4 sampai dengan 8. Jika lebih dari 8 kelompok perlakuan tidak disarankan karena sangat besar sekali ya. Jadi ini pada kelompok kecil gitu ya, kelompok yang hanya memiliki 4 sampai 8 kelompok perlakuan saja. Sementara jika lebih dari 8 disarankan kita menggunakan multifaktorial. Mengapa disebut bujur sangkar Latin? Seperti sudah saya sampaikan tadi, desainnya itu berbentuk bujur sangkar, ya. Bujur sangkar karena jumlah kelompok itu sama dengan jumlah perlakuan, ya. Jumlah ulangan sama dengan jumlah kelompok. Ya, desainnya berbentuk bujur sangkar dan perlakuan nanti kita akan berikan simbol biasanya dengan huruf Latin kapital. Ya, huruf Latin kapital. Misalnya A, B, C, dan D. Ya, kalau sampai 8 misalnya ya sampai E, F, G, dan H. Apa keuntungan dari RBSL? Ya, keuntungan dari RBSL jelas mengurangi keragaman galat. Ya, kenapa kita mengubah dari RAL ke RAK, kemudian dari RAK ke RBSL? Tentu dalam rangka meminimalis galat. Ya, dari heterogenitas percobaan. Ya,
Mengurangi keragaman galat yang pertama, yang kedua analisisnya masih relatif lebih mudah, kemudian dan dapat memperbanyak kesimpulan. Jadi kalau pada RAL kesimpulan dari uji hipotesisnya hanya satu, yaitu F hitung dibandingkan dengan F tabel. Ya, karena keragaman hanya satu. Lalu kemudian RAK. RAK itu kesimpulannya ada dua. Ada satu kelompok dan ada satu kesimpulan untuk perlakuan. Nah, pada RBSL kita bisa menambah jumlah kesimpulan di mana kesimpulannya menjadi tiga, yaitu kesimpulan terhadap kelompok perlakuan, kesimpulan terhadap kelompok baris dan kelompok kolom, ya. Lalu bagaimana cara penempatan perlakuan? Ya, sama dengan rancangan acak ya, memang masih proses pengacakan. Ini masih rancangan acak ya. Nah, yang pertama itu adalah perlakuan ditempatkan dalam satu baris atau satu kolom. Tidak boleh ada yang sama. Jadi kita tempatkan dulu ke semua perlakuan, kelompok perlakuan dalam satu baris dan satu kolom yang tidak boleh diulang. Ya. Kemudian kita tentukan unit percobaannya, lalu tentukan mana yang merupakan kelompok unit percobaan baris. Kedua, kemudian tentukan mana kelompok unit percobaan kolom, ya. Lalu setelah poin 1, 2, 3, dan 4, ya, kita tentukan, kita acak dulu, ya, kita tempatkan dulu sehingga tidak ada pengulangan di dalam baris dan kolom. Lalu kita tentukan baris dan kolomnya. Maka poin yang kelima, tahap yang kelima yaitu kita tempatkan perlakuan secara acak pada baris pertama. Setelah acak baris pertama, maka kita lakukan acak pada baris kedua. Dengan syarat bahwa perlakuan pada baris kedua tetap tidak terdapat perlakuan yang sama di dalam satu kolom. Ya, jadi A tidak dapat diulang pada baris yang pertama, kemudian ternyata pada kolom yang sama A diulangi kembali keluar gitu ya. Jadi tidak boleh. Ini menjadi prasyarat dari RBSL. Nah, ini sebagai contohnya ya. Misalnya ada 4 perlakuan dan 4 ulangan. Ya, perlakuan A, B, C, dan D. Lalu kita tempatkan dulu, kita memang desain. Tempatkan D, A, B, C. Lihat bahwa pada baris 1, 2, 3, 4, kolom 1, 2, 3, dan 4 itu tidak terdapat pengulangan. Ya, tidak ada penempatan kelompok perlakuan yang sama pada baris dan kolom yang sama. Lalu, ini sebagai contoh, ya, tadi ada A, B, C, lalu kita tentukan mana baris atau lajur dan mana kolom. Ya, dan unit percobaannya tentu saja 4 kali 4 karena bujur sangkar ya, jadi 16 unit. Kita buat kotak-kotak ya, kita buat petak unit percobaan sebanyak 16, lalu kita tempatkan kelompok-kelompok ya dengan tadi ya memenuhi syarat tidak terjadi pengulangan pada baris dan kolom. Lalu kita mulai melakukan pengacakan, ya, pengacakan terhadap baris dan pengacakan terhadap kolom. Ini contohnya, pertama kita penempatan perlakuan secara diagonal, yang paling enak memang diagonal ya karena dia bujur sangkar. Kita lihat dari A, kemudian secara diagonal ke bawah kanan A. Ya, kemudian C, 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 D, 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 dan B. Begitu juga dengan diagonal yang bawah ke kiri, B, 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 D, 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 dan C. Ya, lalu tadi tentukan mana baris dan mana kolom. Ya, maka kita tentukan bahwa satu baris adalah yang ke bawah dan kolom adalah yang ke kanan. Oke, kita beri namanya baris dan kolom. Setelah itu, lakukan pengacakan baris pada baris ke-1. Ya, tadi diacak, maka diperolehlah D, B, A, C, B, A, C, D, tapi dengan syarat tidak boleh ada pengulangan pada baris dan kolom yang sama. Ya, setelah itu, setelah diacak secara horizontal, ya, secara baris, lalu pengacakan kolom, ya, ke bawah. Pengacakan dilakukan ke bawah per kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4.
maka ini sudah terakhir ya, final dari unit percobaan yang diberi atau yang diterapkan perlakuan ya. Pada baris 1 kolom 1 maka diberi perlakuan B. Baris 2 kolom 1 diberi perlakuan A, baris 3 kolom 1 diberi perlakuan D, dan baris 4 kolom 1 diberi C, dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah pengacakan dan metode untuk rancangan bujur sangkar Latin. Ya, kurang lebih sama dengan rak, cuma bedanya adalah ada pengacakan baris dan ada pengacakan terhadap kolom. Lalu bagaimana dengan model linear dari rancangan bujur sangkar Latin? Ya, hanya menambahkan satu faktor, yaitu faktor gamma. Ya, sebelumnya sudah ada YIJK, YIJ sama dengan mu plus beta I plus gamma. Ya, jadi gamma ini adalah tambahan untuk RBSL dari rancangan acak kelompok. Ya, kemudian VK dan epsilon IJK, di mana I adalah baris ke-1, 2, dan M. J adalah kolom ke-1, 2, 3 sampai dengan M, ya. K adalah perlakuan kelompok 1, 2, 3 dan sampai ke M, ya. Dengan asumsi di mana sigma beta I sama dengan sigma beta J sama dengan sigma VK itu sama dengan 0. Maka YIJK itu merupakan respon atau hasil pengamatan yang dicatat dari perlakuan ke K yang dipengaruhi oleh baris ke I dan kolom ke J. Ya, ini menjadi notes. Nanti Anda pada saat mengerjakan soal atau misalnya melakukan riset, masukkan apa komponen barisnya, apa komponen kolomnya, dan apa nama dari perlakuannya. Lalu mu seperti sebelumnya, yaitu rata-rata umum yang sebenarnya. Lalu kemudian beta I adalah efek dari baris ke I, kemudian gamma J adalah efek dari kolom ke J, PK adalah efek dari perlakuan ke K, dan epsilon IJK adalah efek unit eksperimen ya dalam baris ke I dan kolom ke J akibat perlakuan ke K. Oke, ya bisa dipahami. Nah, lalu sesuai dengan keragaman, maka hipotesisnya harus dibuat sejumlah faktor keragaman. Dalam RBSL tadi sudah saya sampaikan ada 3. Ya, jadi hipotesisnya adalah kita buat hipotesis pengaruh terhadap perlakuan, ya, hipotesis 0 dan hipotesis 1 kita buat, di mana hipotesis 0 adalah V I sama dengan V R sama dengan 0. Perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon. Nah, untuk hipotesis satunya paling sedikit ada 1 K karena dia perlakuan ya, pakainya K notasinya, di mana VK itu tidak sama dengan 0. Lalu yang kedua, keragaman yang kedua adalah pengaruh dari baris. Maka hipotesis 0 dari baris adalah beta. Beta I atau beta J ya. Maaf, beta I ya. Beta I sama dengan beta R sama dengan 0 di mana baris tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Ya, sementara hipotesis satunya paling sedikit ada 1 I di mana beta I tidak sama dengan 0. Tadi I adalah untuk baris ya. Lalu yang ketiga, hipotesisnya adalah pengaruh untuk kolom. Hipotesis 0-nya adalah gamma ya. Tadi kolom dinotasikan dengan gamma. Maka gamma J ya sama dengan gamma R sama dengan 0 di mana kolom tidak berpengaruh terhadap respon. Dan hipotesisnya paling sedikit ada 1 J di mana gamma J-nya tidak sama dengan 0. Oke, sampai sini bisa difahami ya. Kita lanjutkan. Setelah kita tentukan hipotesis, kita lanjutkan dengan membuat tabel analisis sidik ragam. Ya, berbeda dengan RAL di mana keragaman hanya dari perlakuan, lalu RAG keragaman diperoleh dari kelompok dan perlakuan, maka untuk RBSL sumber keragamannya bertambah 1 yaitu kelompok baris dan kelompok kolom. Ya.
Karena ada 3 sumber keragaman, maka ada 3 hipotesis tadi ya. Hasilnya adalah berupa 3 F hitung, yaitu F hitung perlakuan, F hitung baris, dan F hitung kolom. Apa dampaknya gitu ya? Setelah kita dapat 3 F hitung berarti ada 3 kesimpulan. Gitu ya. Rumusnya masih sama dengan apa yang telah saya sampaikan di RAL ataupun RAK ya. Rumusnya kita cari pertama itu adalah dengan mencari nilai faktor koreksi ya, Y titik titik kuadrat dibagi T kuadrat. Kenapa T kuadrat? Karena jumlah ulangan sama dengan jumlah perlakuan ya. Jadi 4 kali 4. Jumlah kuadrat total atau JKT itu adalah sigma ya dari Y I J K kuadrat dikurangi faktor koreksi. Lalu kita cari jumlah kuadrat baris, jumlah kuadrat kolom, jumlah kuadrat perlakuan, dan terakhir jumlah kuadrat galat yang merupakan selisih dari JKT dikurang JKB dikurang JKK dan dikurang JKP. Setelah dapat JKG, kita baru bisa mengisi KT ya, di mana rumus umum KT adalah atau kuadrat tengah itu adalah JK ya, JKB dibagi derajat bebasnya. Jadi kalau JKB dibagi derajat bebas B baris, JKK KTK itu adalah JKK dibagi derajat bebas kolom, KTP itu adalah JKP dibagi derajat bebas perlakuan, dan KTG ya kuadrat tengah galat adalah JKG dibagi derajat bebas dari galat. Nah, baru kita dapat F hitung. F hitungnya juga rumusnya masih sama dengan RAL dan RAK, di mana seluruh KT ya, seluruh kuadrat tengah baik KTB, KTK dan KTP itu dibagi dengan KTG ya, kuadrat tengah galatnya. Maka diperolehlah nilai F hitung. Setelah itu baru kita bisa dapat kesimpulan ya. Kesimpulannya ada 3 ya, pengaruh oleh baris, pengaruh oleh kolom, dan pengaruh perlakuan. Semuanya memiliki rumus umum yang sama, di mana jika F hitung kurang dari alfa derajat bebas untuk baris, tentu saja derajat bebas baris dan derajat bebas galat. Ya, jika F hitung kurang dari F tabel, tidak ada perbedaan antar baris atau kolom atau perlakuan. Ya, jadi sama rumus umumnya. Tetapi jika Anda F hitungnya lebih besar dari F tabel untuk masing-masing keragaman, maka kita tolak H0 atau terima H1, di mana terdapat perbedaan ya antar baris atau antar kolom atau antar perlakuan terhadap respon. Ya, maka kesimpulan sudah bisa kita bahas gitu ya. Baik, saya rasa materi saya tentang rancangan bujur sangkar Latin cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.